Mengapa anggota DPRD Jawa Barat tidak ada yang berbicara untuk usut dana hibah? Oke, selamat datang di Sandro Channel. Baik, sahabat Kang Obing, pada kesempatan ini banyak teman-teman, ya sahabat Kang Obing yang komentar luar biasa dan menginginkan bahwa dana hibah di Jawa Barat itu diusut gitu ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Tentunya kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, DPRD 1 Jawa Barat, itu coba suarakan agar dana hibah yang sudah Anda buka, sampai Anda bilang saya heran sampai jumlahnya sekian, itu coba diusut gitu ya. Karena sekarang ini banyak masyarakat Jawa Barat khususnya itu menunggu gitu, menunggu. Kenapa sih bapak-bapak yang terhormat di anggota dewan tidak ada yang berbicara? Timbul pertanyaan, ada apa gitu, pada diam. Ya mudah-mudahan ini mewakili, kalau toh tidak mewakili, saya sebagai warga Jawa Barat mungkin menginginkan juga agar ini diusut. Jangan sampai nanti warga itu tidak percaya lagi loh kepada anggota dewan ya DPRD Jawa Barat. Kan kalau di awal ketika anggaran dibuka, ketika dana hibah di stop dulu kan rame. Para anggota dewan itu bernyanyi gitu ya. Bahkan nyanyinya itu saling bertautan. Nah sekarang setelahnya terbuka dan ada dana hibah yang luar biasa. Loh kenapa nyanyian itu sekarang tidak ada gitu? Ya kalau kemarin nyanyiannya mungkin terhadap Kang Deddy, kalau sekarang ya mestinya itu bagaimana sih membongkar dana hibah itu, agar dana hibah itu apakah benar-benar dipakai atau enggak gitu. Ya mungkin kewenangannya ada di anggota dewan. Kami sebagai warga Jawa Barat hanya bisa berharap saja gitu. Berharap kalau bisa itu disampaikan juga di media sosial gitu. Seperti waktu awal aja. Waktu awal kan ketika bapak-bapak menyampaikan bahwa dana hibah itu melalui SIPD dimasukkan ke sana proposal dan lain sebagainya kan terus gitu ya. Atau sebenarnya dana hibah itu pokoknya nyanyian itulah. Nah sekarang nyanyiannya mungkin diubah, yuk kita usut gitu. Apakah kita bapak-bapak yang terhormat itu mengajak polisi atau gimana gitu supaya ini bisa dibenahi, jangan sampai diem gitu. Karena saya yakin sebelum-sebelumnya pun ada gitu. Karena banyak juga berdiri ya tempat ibadat yang tiba-tiba berdiri di mana dan kurang dipakai gitu, yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan yang mewakili rakyat itu bisa berbicara. Sebenarnya warga Jawa Barat sekarang ini ya berharap gitu, berharap. Tentunya warga Jawa Barat yang mana yang tahu, yang sudah mendengar informasi ini, berharap bahwa ini diusut gitu. Nah, kalau saya melihatnya terbukti dari komentar-komentar yang ada di video di saya gitu. Banyak yang berharap seperti itu. Dan komentar-komentarnya meminta agar ada yang bertindak gitu. Kok ini sampai sekarang tidak ada gitu. Kenapa? Nah, ini mungkin harapan warga lah, wajar. Dan di zaman keterbukaan ini tentunya harus ditunjukkan bahwa anggota dewan itu
ada interestnya untuk membongkar hal ini gitu. Jangan sampai nanti terjadi mispersepsi gitu. Mispersepsinya gimana? Mungkin ya ini hanya disclaimer, ini pendapat saya saja. Warga Jawa Barat itu berpikiran, loh kalau di anggota dewannya diem saja, tidak ngusut, jangan-jangan kebagian gitu. Ya ini suudon gitu ya, suudon kami. Bukan berarti menuduh, suudon kami yang saya harapkan itu tidak terjadi. Jadi masyarakat nanti akan suudon seperti gitu. Nah, kalau bapak-bapak yang terhormat ini melakukan tindakan, ya minimalnya ada proses bagaimana mengusut hal ini. Saya yakin ini masyarakat akan menjadi tenang dan merasa terwakili gitu. Seperti kemarin lah ketika rame-rame, wah mau ngadain rapat dan lain sebagainya itu disampaikan. Nah yang ini juga sama gitu. Atau apakah ini sudah dan tidak terpublikasikan atau publikasinya tidak sampai, saya juga kurang paham. Namun kalau kita lihat gitu, sekarang ini para akademisi pun tidak ngomong gitu. Akademisi pun tidak mau ngomong. Padahal di Jawa Barat ini banyak ahli-ahli gitu ya. Banyak ahli-ahli. Banyak profesor. Tetapi tidak ada yang berbicara. Apakah memang tidak tertarik atau seperti apa? Atau cuek. Nah, kalau ini dibiarkan ya itu tidak jauh dari proses pembiaran. Yang namanya pembiaran itu kan tidak bagus. Kayak ginilah. Kang Deddy bilang kalau ada bangunan di pinggir jalan ya di tanah negara, lalu bangunan itu dibiarkan. Tidak ada seorang pun yang melarang, tidak ada yang peduli. Kalau itu sudah didiami bertahun-tahun, akhirnya masyarakat itu merasa memiliki. Setelah itu ketika ada orang yang peduli lalu mau diberesin, akhirnya kan minta ganti gitu. Nah ini jangan sampai nanti dana hibah ini kalau dibiarkan ya biasa-biasa saja, seolah-olah ini satu hal yang biasa. Padahal kan dana yang cukup besar gitu. Kalau gitu mengalirnya dipakai oleh semua warga kan itu tidak jadi masalah. Kalau ini kan ada yang perlu dikoreksi gitu. Ini hanya buat koreksi kita aja gitu, sehingga masyarakat tahu oh ternyata seperti ini. Nah itu mungkin harapan dari saudara-saudaraku, dari teman-temanku yang memberikan komentar. Dan juga tentunya hal ini juga tidak hanya di Jawa Barat. Saya yakin di luar Jawa pun ada. Mudah-mudahan nanti dibongkar juga di luar Jawa, maksudnya di luar Jawa Barat ya, mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur, di DKI Jakarta, di Kalimantan, Sumatera, dan semuanya gitu. Sehingga nanti para pimpinan kita yang tahu tentang hal ini itu berhati-hati gitu. Jadi kelihatan apa ya, mengerikannya gitu. Oke, sahabat Kang Obing dan para anggota dewan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Juga kepada Kang Deddy Mulyadi, ya tentunya ini juga bisa meneruskan gitu, jangan hanya disampaikan saja, meneruskan, ada proses gitu pengusutan. Nah, ini. Jadi ini mungkin harapan dari kami. Maaf, harapan dari saya ya sebagai konten kreator, dan mungkin harapan dari teman-teman kami sebagai yang melihat video ini. Makanya saya berharap yang melihat video ini atau yang mendengar video ini
Bolehlah tuliskan harapannya, baik itu ke Kang Deddy maupun ke anggota dewan, sehingga bisa dibaca, bisa didengar gitu. Dan nantinya jadi minimalnya salah satunya itu bisa ada yang bergerak. Oke, terima kasih ya buat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.